Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat tahun 2023 di bulan Agustus ini. Cair tanggal berapa ya? Apakah sudah ada kepastian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal pencairannya ini kapan? Kemudian ada informasi yang kedua, hari ini terakhir segera lakukan ini agar bantuannya tidak hangus. Nah, kira-kira bantuan apa yang dimaksud? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat tahun 2023 di bulan Agustus ini. Cair tanggal berapa ya? Apakah sudah ada kepastian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan tanggal pencairannya? Dan informasi kedua terkait dengan hari ini adalah hari terakhir. Segera lakukan ini agar bantuannya tidak hangus. Nah, bantuan apa yang dimaksud? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, hari ini tanggal 31 Juli tahun 2023 adalah hari terakhir tentunya di bulan Juli tahun 2023 ini. Informasi pertama di hari ini tentunya terkait dengan batas akhir proses aktivasi rekening simple bagi siswa-siswi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PP di tahun 2023 khusus kelas akhir ya, kelas 6, kelas 9 dan juga kelas 12. Jadi hari ini, hari Senin, adalah batas akhir proses aktivasi rekening simple dari pihak perbankan tentunya ya sahabat YouTube. Nah, tentunya bagi setiap orang tua yang memiliki anak sekolah tentunya ya, yang sudah mendapatkan informasi dari pihak sekolahnya atau melalui website resminya yaitu pip.kemdikbud.go.id dan dinyatakan masuk ke dalam SK nominasi penerima PP di tahun 2023 namun statusnya masih belum melakukan aktivasi rekening simple. Jadi hari ini adalah batas akhirnya tanggal 31 Juli. Nah, apabila di hari ini si siswa tersebut masih belum juga melakukan aktivasi rekening simple, apabila tidak ada waktu perpanjangan dari pihak Puslabdik Kemendikbudristek, maka bisa dipastikan kepesertaan bantuan PIP-nya akan dicabut dan tentunya bantuannya akan kembali ke kas negara atau bisa dikatakan hangus ya sahabat itu. Apabila masih belum melakukan aktivasi rekening simple, segera lakukan ya. Eman-eman bantuannya juga lumayan, mulai dari Rp450.000 hingga Rp1.000.000 tergantung jenjang pendidikannya. Kemudian apa saja yang harus disiapkan ketika melakukan aktivasi rekening simple tersebut? Yang pertama adalah surat keterangan aktivasi yang diterbitkan oleh pihak sekolahan. Yang kedua adalah dokumen kependudukan seperti KTP dan KK baik si siswa maupun wali atau orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah mengisi formulir pembukaan rekening simple yang sudah disediakan oleh pihak perbankan. Nah, terus melakukan aktivasi rekening simple ini di bank penyalur apa saja? Untuk jenjang pendidikan SD SMP tentu di Bank BRI. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMA SMK di Bank BNI dan khusus Provinsi Aceh di Bank BSI ya. Nah, apabila nanti ada informasi terkait dengan perpanjangan waktu ataupun tidak terkait dengan aktivasi rekening simple khusus kelas akhir ini, nanti akan kita informasikan lebih lanjut di video selanjutnya ya sahabat itu. Nah, itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, ini adalah pertanyaan yang banyak sekali digaungkan oleh para keluarga penerima manfaat, baik yang mengikuti grup-grup media sosial maupun yang tidak ya sahabat itu. Dimana pertanyaannya ini adalah bantuan PKH tahap ketiga bagi yang mendapatkan bantuan PKH dan bagi yang mendapatkan bantuan BPNT, bantuan BPNT tahap keempat
di bulan Agustus ini cairnya tanggal berapa? Nah, ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab karena di berbagai macam grup media sosial, Facebook utamanya ya, karena banyak sekali KPM yang tergabung di grup-grup media sosial Facebook seputar informasi bantuan sosial. Ini yang banyak sekali yang berargumen kata pendamping tanggal 1, tanggal 5 Agustus, tanggal 5 sampai tanggal 15, dan banyak sekali status-status yang mencantumkan tanggal. Sehingga di sini kita sebagai pendamping sosial perlu mengkonfirmasi apakah memang sudah ada tanggal kepastian terkait dengan pencairan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, hingga video ini kita publikasikan, kita masih belum mendapatkan informasi resmi, informasi yang pasti dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, baik secara surat ataupun informasi berjenjang melalui koordinator wilayah, koordinator kabupaten, dan sebagainya, ataupun melalui grup-grup media WhatsApp ataupun Telegram yang kita ikuti terkait dengan kepastian pencairan bantuan PKH tahap ketiga maupun BPNT tahap keempat. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang mengikuti grup-grup media sosial apapun, baik YouTube maupun Facebook, apabila ada yang menyertakan tanggal, dan itu bisa dipastikan hanya prediksi belaka. Dan kita di Hari Bansos juga sama, artinya di beberapa waktu yang lalu kita juga memiliki prediksi terkait dengan pencairan bantuan PKH itu sendiri, yang mana kita memprediksikan akan mulai cair secara banyak ya, artinya banyak KPM yang mulai mengupload bukti stroke dan sebagainya ini di pertengahan bulan Agustus. Tapi ini hanya sebatas prediksi kita. Prediksi ini bisa salah dan juga bisa benar. Dan yang jelas bangun komunikasi dengan para pendamping sosial di wilayahnya masing-masing, karena ketika dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini sudah ada data bayar atau SP2D yang diterbitkan dan para pendamping ini sudah menerimanya, pastinya para pendamping akan menginformasikan, baik itu menginformasikan di pertemuan kelompok atau P2K2 atau secara berjenjang melalui ketua kelompok PKH-nya, atau secara langsung oleh pendamping itu sendiri terkait dengan siapa-siapa nama-nama KPM yang ada di dalam data bayar atau SP2D tersebut. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah, data bayar atau SP2D itu diterbitkan secara berjenjang, ada sistem termin atau sistem gelombang. Nah, belum tentu KPM dalam satu desa itu namanya masuk di dalam data bayar atau SP2D termin pertama. Yang jelas para pendamping sosial PKH akan menginformasikan kepada KPM nama-nama siapa-siapa yang masuk di dalam data bayar, baik termin pertama, termin kedua maupun termin-termin selanjutnya. Apabila salah satu KPM yang namanya tidak masuk di termin pertama, tidak perlu berkecil hati karena ada kemungkinan masuk di termin berikutnya. Apabila di termin berikutnya masih belum ada kemungkinan di termin berikutnya ya sahabat YouTube. Dan juga terkait dengan kepastian cair ataupun tidaknya, ini bisa dipantau melalui status bantuan sosial di 6NG, dimana kalau statusnya itu sudah berubah dari TW2 ke TW3 dan juga statusnya adalah sudah SPM atau sudah SP2D atau mungkin bahkan top up ataupun sudah salur, maka bisa dipastikan bantuannya itu cair. Namun kalau di situ keterangannya adalah gagal omspan ataupun periode salurnya masih belum berubah, artinya masih TW2 atau di tahun sebelum tahun 2023, maka bisa dipastikan bantuannya masih belum bisa dicairkan. Mungkin terkendala adanya data DTKS yang masih belum valid, adanya data Dukcapil yang masih belum aktif, atau mungkin data perbankan yang memang anomali ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di Hari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.